teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yusuf Indra. Kali ini saya akan membahas bukan seputar masalah asam lambung lagi ya. Ini kan yang lagi booming kan, kita kan sedang menghadapi itu ya, masalah virus corona ya, virus corona. Terus ini posisi saya di Surabaya aja sudah sudah genting lah, sudah anak-anak sekolah sudah diliburkan, anak-anak kuliah juga sama ya, sudah dipulangkan. Mayoritas ya sudah pada kembali ke rumah masing-masing ya, anak UNER, anak UNESA, terus anak IAIN, UPN juga sama lah. Kondisi di Surabaya juga tidak seramai pada waktu normal ya, jalanan juga mulai agak lenggang, sepi. Nah, ini sebagai indikasi kalau kondisi Surabaya sedang posisi siaga ya. Banyak sekali itu ya, air cuci tangan ya di Surabaya yang disediakan oleh Pemkot ya, sehingga ya salah satu bentuk antisipasi lah. Nah, kapan hari ada salah satu teman kita itu yang bertanya-tanya mengenai sensasi. Nah, sensasinya itu adalah sesak nafas, terus demam, habis itu ada yang pilek. Lah, ini ketakutannya bukan lagi yang biasa kita bahas ya. Ketakutannya sudah mengarah, jangan-jangan saya terkena virus corona gitu. Nah, ketika saya dikasih pertanyaan seperti itu, maka saya juga bingung mau menjawabnya seperti apa. Soalnya kan juga virus ini juga indikasinya juga sama. Saya nanti bilang, oh itu bukan, memang kita punya masalah asam lambung. Jangan-jangan memang ya bisa jadi kan, kita itu kan juga belum dites juga, sehingga saya hanya bilang kalau kamu merasakan hal seperti itu dan takut banget, saya juga tidak bisa menjawab. Nah, saya sarankan untuk segera ke rumah sakit saja ya, untuk melakukan tes. Cuman mayoritas yang diterima itu kan yang pernah berada di luar negeri. Terus yang kedua itu kan pernah bersentuhan atau berhubungan dengan orang-orang yang yang sudah pastilah, bukan sudah pasti sih, dalam masa pengawasan, dalam radius berapa ya, berinteraksi sama dalam radius 500 meter atau berapa gitu. Nah, itu kan kalau tidak dalam kondisi seperti itu, biasanya pemerintah himbauannya kan cuma melakukan karantina diri lah ya, sehingga kalau dalam 14 hari keadaannya makin memburuk, baru dilanjutkan untuk ke rumah sakit ya, untuk melakukan tes. Nah, ketika saya ditanya hal seperti itu ya, tanya mengenai jangan-jangan saya terkena corona, maka jawaban saya yang simpel ya, periksakan diri kalian ke rumah sakit. Kan tidak bisa menduga-duga ya, soalnya kan ini bukan kondisi wajar, ini kondisi di luar di luar normal ya, abnormal, ini kondisi abnormal. Nah, saya di sini dalam rangka untuk berbagi bagaimana sih kita, salah satu cara untuk mengantisipasi bisa terkena virus ya. Kalau saya pribadi kan, saya kuncinya itu adalah mempertahankan kondisi ini kita. Sebenarnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebiasaan penderita GERD itu kan sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan imun ya. Kita mengkonsumsi kunyit tiap hari, ada yang masih temulawak tiap hari,
ya, ada mengkonsumsi vitamin B tiap hari. Itu kan dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, sistem imun kita. Sebenarnya kalau kita membiasakan diri untuk melakukan hal tersebut setiap hari dan juga dalam kondisi sekarang, itu sudah salah satu upaya yang sangat baik lah. Insya Allah kita bisa terhindar lah. Kita berikhtiar kan, kita coba untuk berikhtiar saja. Sunatullah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar tidak terinfeksi dan mencegah penyebarannya. Nah, salah satunya itu ya kebiasaan kita untuk meningkatkan daya tahan diri, itu dengan cara minum rutin, yaitu ya yang kunir atau kunyit, temulawak, terus apalagi, terus kita juga sering mengkonsumsi itu kan, lidah buaya dan lain sebagainya, itu kan juga sangat bagus untuk kondisi tubuh kita. Nah, yang kedua, kita juga sering kali untuk tiap hari membiasakan diri untuk olahraga. Nah, salah satu syarat supaya tubuh kita sehat adalah olahraga. Imunitas kita juga bisa terjaga dengan cara berolahraga. Ketika kita berolahraga, maka kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kalau kita sudah melakukannya setiap hari, lah itu sebagai langkah awal lah. Dan di suatu kebiasaan kita bisa sebagai modal kita untuk bisa terhindar dari virus corona. Terus ada lagi ya, dan olahraga adalah berjemur diri, berjemur di itu ya, di sinar matahari pagi ya. Jadi usahakan teman-teman dalam masa-masa genting ini itu adalah melakukan aktivitas untuk berjemur ya. Sangat penting itu berjemur itu. Mulai dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa, orang tua tuh usahakan melakukannya ya. Terus kita mencoba untuk menjalankan seluruh cara-cara agar kita bisa sehat lah, agar kita bisa terhindar dari virus corona ini ya. Itu ya, kalau teman-teman sangat khawatir banget, teman-teman sangat cemas, nah memang sih kecemasan tuh sangat perlu ya. Dalam kondisi sekarang siapa yang nggak cemas? Pasti cemas lah. Itu adalah hal yang wajar ya, hal yang wajar. Kita pasrah lah, kita pasrah kepada Tuhan. Kita sudah menjalankan seluruh sunatullah untuk terhindar dari virus, tapi kita masih terkena. Itu wallahu alam lah. Kita sudah berusaha sekeras mungkin dan kita tetap mendapatkan surprise ya itu. Ya kita jalani saja ya. Yang penting kita sudah berusaha. Seperti kita ujian kan gitu ya. Kita sudah berusaha keras tapi tidak ranking 1 kan ya. Ya udah. Yang penting yang kita nilaikan usahanya. Nanti terus apabila ada teman-teman atau keluarga kita atau tetangga kita atau teman-teman di sosmed ya, itu bilang kalau takut terhadap selain Allah itu adalah dosa, adalah tatarannya itu bisa sampai mengilahkan ya, itu teman-teman tidak usah diladeni ya. Kita tidak perlu takut terhadap corona karena kita punya Tuhan. Nah, ya memang benar sih ya, kita tidak perlu berdebat dengan masalah itu, tapi ini sebagai pembelajaran saja ya, sebagai masukan saja bahwasanya kita takut terhadap selain Allah itu juga menurut saya itu juga itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah lah ya, supaya kita bisa terhindar dari mara bahaya. Contohnya kalau kita takut terhadap api yang sangat besar, kita sangat takut ya, itu kan suatu insting ya nih, suatu insting yang diberikan Tuhan agar kita bisa mengetahui
dan menghindari sesuatu yang membuat duka terhadap kita. Kita takut terhadap pistol, nah itu kan juga suatu apa ya, itu alamiah lah. Allah sudah memberikan otak pada kita bisa memilah baik benar, buruk salah. Salah satunya adalah dengan membuat manusia itu bisa menilai mana yang mengancam dan mana yang tidak, sehingga mereka bisa menghindari dan bisa segera menyelesaikannya. Enggak, tidak perlu diperdebatkan ya, apabila jangan takut terhadap virus corona karena kita punya Tuhan. Ya memang tidak apa ya, itu hal yang berbeda lah. Kita ada ombak besar, ada tsunami, terus kita di tengah-tengahnya bilang saya tidak takut, ya kita mati kali itu. Ya, itu ya, itu bukan ketakutan selain Allah yang bisa memvonis kita bahwasanya kita mengilahkan yang lain, kita menuhankan yang lain, itu kan bukan itu ya. Nah, sehingga kalau ada rekan-rekan atau saudara kita yang mau mengucapkan hal tersebut, yang mending tidak usah diladeni, tidak usah diceramai lah, tidak usah diperdebatkan. Kalau dia memang nggak takut ya suruh aja dia kerja dan keliling di daerah yang rawan ya, dan dia bilang itu. Guys, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang tersinggung ya saya ucapkan beribu-ribu maaf ya. Kita selalu diberi kesembuhan dan semoga negara kita segera bisa mengatasi masalah ini. Untuk saat ini mending kita turuti aja ya, kita menjalankan perintah dari pemerintah, kita melakukan mengkarantina diri lah. Bagi teman-teman yang bekerja dan bisa dibawa ke rumah, maka kerjakanlah di rumah. Kalau dikasih libur ya jangan rekreasi ya di rumah lah. Kalau perintahnya di rumah ya di rumah lah, jangan kita berlibur rekreasi, pantai-pantai penuh, tempat hiburan penuh, ya itu kan bunuh diri namanya. Bunuh diri bukan dirinya sendiri yang terbunuh, bisa orang lain juga itu. Kalau ada anggota DPR kalau ada orang-orang yang ketika dicek kesehatannya setelah berpergian atau melakukan kunjungan kerja dan lain sebagainya, tidak mau dicek, tidak mau dites kesehatannya, maka sebenarnya mereka itu sedang tidak sadar bahwasanya perilaku mereka bisa membunuh banyak orang. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.